Jadi berkah dari Allah, tinggal dari Allah, minum dari Allah. Nabi Rasulullah SAW selalu mengetahui harta-harta kita, mengetahui keluarga-keluarga kita, mengetahui anak-anak dan supaya kita menjaga dalam kita. Alhamdulillah. Jadi bercek berhasil kelas dia. Ini Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu versi kepada, maksudnya kepada. Tapi sepaling istimewa Isra Mi'raj memang langkah dari Allah untuk Rasulullah SAW dan umatnya bisa menyambung hati, tentang aku di sholat. Musiman istimewa itu istimewa Isra Mi'raj. Proses terjadinya Isra Mi'raj macam-macam. Pasti Isra Mi'raj itu merupakan satu tasliyah, penghibur. Nomor loro, legalitas saking Allah, legalitas saking sedaya nabi sing wonten tentang kenabiannya Rasulullah SAW, tentang kesempurnaannya akhlaki Rasulullah SAW. Nah, ini ayat Allah akan memberikan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita Allah bikin jin dan manusia kejaba kanggo ibadah marang Allah. Dene contoh sing paling istimewa dari Rasulullah SAW. Allah memberikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sapa wong sing kepengin mengharap marang Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kepengin sukses hari Allah, kepingin sukses nak boleh di kiamat, mesti tidak ada suri tauladan di Rasulullah. Lakukan melakukan fi Rasulullah memiliki teman-teman Allah yang dari Rasulullah SAW. Apa usahun hasanah suri tauladan sing api, suri tauladan sing teman. Kami sapa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kami wong sing kepingin iso sukses di hadapan Allah, iso sukses pada di kiamat. Nah, akhirnya Rasulullah SAW totalitas dalam menyampaikan dakwah digenjot buatan karu-karuan sampai sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu untuk Amul Khuzni, tahun duka cita. Rasulullah ditinggal garwani di Sayyidatina Khadijah, yang mana beliau adalah penopang secara totalitas dakwahnya Rasulullah, baik dengan hartanya, baik dengan keluarganya, baik dengan jabatannya Khadijah, mengguni kota Mekah totalitas membela Rasulullah SAW. Macam-macam Khadijah kabur. Pembela Rasulullah dari segi dakwah secara materi terpanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara lagi, bagaimana sensasi Abu Thalib diberi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dua pilar utama ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Rasulullah sih tetap lanjut betul. Akhirnya Rasulullah tetap lanjut. Diuji kados pengaten boten karu-karuan nek Mekah berhasil Rasulullah lebih Mekah dengan Taif. Mekah dengan Taif. Tapi kok sambutannya malah boten karu-karuan. Disawati waktu sampai Zaid bin Harithah itu bengkak abu awalnya. Menghantam seluruh batu sing nyampe pada Rasulullah sampai dengan Rasulullah dikenal awal di Zaid bin Harithah. Terus nek perjuangan para sahabat kalian dari Nabi dan ini Rasulullah SAW sing didalam kawan nyonggo. Nah, diri ini karek taruhannya males mau betul-betul subuh tani enggak ini banget. Nah, ini kan taruhan nyawa untuk menghidupkan agama Allah, untuk memakmurkan syariat Allah, itu taruhan nyawa. Misalnya ini kan bukan atas mobil mau saya kata sih lepas. Sahabat Rasulullah saking Taif langsung itu dianggap sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tasliyah, ada hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperjalankan di waktu malam yang berbentuk Isra Mi'raj. Ini perjalanan Rasulullah SAW diangkat bukan atas nama keistimewaan sebagai seorang Rasul, bukan diangkat atas nama keistimewaan sebagai Nabi, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama kebesaran seorang hamba. Karena Rasulullah benar-benar bisa totalitas menunjukkan kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baik berkaitan kalian kewajiban kalian Allah atau kewajiban dengan Islam. Maka pun dari sahabat Rasulullah
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Betul subhanalladzi bin nabi, betul subhanalladzi bir rasul, betul subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena itu maka khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suri tauladan dalam penghambaan. Ketika beliau sukses, bentuk kesusahannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan syariatnya. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat itu merupakan asilah bainal abdi bi rabbih. Asilah bainal abdi bi rabbih, upaya menjalin hubungan secara rohani antara seorang hamba dengan Tuhan adalah dengan sholat. Karena menikah sholat mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajul mukmin. Secara rohani munggah kepada Allah melalui cara sholat. Melalui cara sholat dengan perjalanan spiritualnya masing-masing. Perjalanan spiritual itu yang itu bukan sangat sami, sak guru, muridnya Imam sing sakur kali Imam Madrasah As-Sadili itu wonten tiyang tiga. Gurune Al-Imam Abdul bin Aziz itu tiyang tiga. Imam Madrasah As-Sadili terus sing setunggal sinaran kitab tekan, sing setunggal Demen Mustajab. Yang tiga itu ketika minta doa kepada guru yang dimiliki Syekh Abdul bin Aziz dijalurkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi perjalanan rohani itu bukan sangat sama antara yang satu dengan yang lainnya. Yang penting saya itu berjalan dengan sempurna, nanti rohaninya pasti akan naik. Itu pun sunatullah fil kaum atas kata. Terus baru ceritanya si Abdul Qadir Jailani itu cerita tentang perjalanan anu betul. Ceritanya itu murid sahabat dari beliau lakukan. Sahabat dari beliau lakukan terus ditulis ini Mangkobar. Ditulis dengan apa kejadian-kejadian yang dilihat muridnya ketika beliau ngajar itu yang disampaikan. Tapi secara pribadi, karena perjalanan rohani itu pada orang pribadi beda orang beda perjalanan. Nah, yang penting syariatnya berjalan dengan sempurna, syariat boleh itu yang paling penting. Karena aturan dia juga lalai batin. Dohir sempurna, insya Allah batin disempurna. Alhamdulillah. Terus ketika Rasulullah SAW diangkat oleh Allah untuk berwajah bertatap muka dengan Allah, alhamdulillah, sholat disampaikan kalian Allah langsung dibantu Rasulullah SAW. Saking pentingnya sholat. Umpama malaikat Jibril di belai ini saya si modul langsung berupa second waktu, nggak ada tawar-tawar. Dan di sampingnya dimakan Rasulullah langsung modul ketemu Nabi Musa di bawah jalur benar sampai jadi 5 dikalikan 10 karena al-hasanah bi asli amsalnya, satu kebaikan dikalikan 10 nilainya sama juga dengan 50. Alhamdulillah. Terus keistimewaan itu umat Rasulullah SAW itu kompaknya sangat di akram rusli kunna akramatul umat. Nah, mulyanya umat Rasulullah SAW ini betul keratan mulyanya dari umat Islam, tadi kerana gandol kemuliaan mari kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kalau kita ngaji itu melulure guru, ngaji itu melulure guru. Oleh ilmu itu cipratan sama murid guru. Guru atau gurunya sampai tekan nuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuri Rasulullah sampai tekan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau pentingnya sangat menggimana. Pentingnya sangat itu karena al-ilmu al-mutabar allati tukhadu min afwahis suyukh. Ilmu sing kena dipertanggungjawabnya yaitu ilmu sing diambil kita guru ini langsung berwajah bertatap muka omongan kita guru ini sampai dengan Rasulullah SAW. Karena ini ilmu adalah pancaran nur cahaya dari guru dari guru sampai dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW nurnya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya jenjang silsilah guru itu apa? Terus putus. Terus legalitas dari Allah Subhanahu Wa Taala
diwujudkan dalam bentuk subhanallah asra bi abdillah. Legalitas saking sedaya Nabi tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampe dari Baitul Maqdis, mereka Nabi mengumpulkan sedaya. Jumlah Nabi itu ada sekitar 120.000 Nabi. Sing Rasul untuk mengatakan 313. Sing wajib diketahui 25, karena 25 itu termaktub dalam Al-Quran, tertulis namanya dalam Al-Quran. Nah, sedaya Nabi niku wonten ing Baitul Maqdis niku ngenteni salat butuh siji mandi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di Baitul Maqdis sebelum beliau diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, di situ adalah semacam legalitas persetujuan dari seluruh nabi-nabi yang ada tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai pimpinan para nabi dan para rasul. Jadi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking akeh keistimewaan umat Rasulullah, ya syukuri ya, syukuri jadi terwujudnya dalam bentuk intisari awamir wastinatun nawahi, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ini ayat al-asri innal insana lafi khusrin illa, Allah itu sumpah hari mau ae boleh ayat itu pasti ada perkara penting di dalam sumpahnya, pasti itu. Kalau tidak ada salah terus anda boleh berbuat apa? Terus itu wal asri, demi waktu asar innal insana saat manusia itu lafi khusrin, tapi nanti kerugian. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecoba wong sing nglakoni amal saleh iman dari Allah, amilus sholihat tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, selalu mengingatkan kepada saudaranya, kepada keluarganya untuk ke arah kebaikan, ke arah sabar, nerima maupun dibawahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Isra Mi'raj itu sudut pandang kemana yang paling pasti itu adalah sebagai bentuk istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah mungkin cerita sing ajib banget, cerita sing ajib ini. Malaikat sing jaga langit, kali malaikat sing jaga bumi, kira-kiraan. Sing malaikat sing jaga langit itu nyimak kembali malaikat sing jaga bumi. Langit kali bumi itu ngomong komunikasi dengan caranya mereka. Karena bisa lalu nafis sama wali nafis semua yang ada di bumi itu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit ngomong ada di bumi itu, bumi tak. Pembunuhan kepada bumi, persinahan kepada bumi, open bumi ada, itu istimewa. Seperti nanggung malaikat ibarat kabel di bumi. Akhirnya bumi kalah sisi bumi terinspirasi jalan. Iya istimewa, tapi istimewa lah bumi istimewa. Ini boleh bumi jasa tidak dimana. Ada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit matur dari Allah Subhanahu wa taala satu kali saja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas untuk supaya penduduk langit juga merasa bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Rasulullah Tuhan menjadi secara rohani memang benar-benar istimewa, secara jasa juga seperti itu. Satu-satunya nabi yang makannya jelas sampai sekarang itu makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa kali proses upaya pencurian makam Rasulullah itu beberapa kali. Dan sekarang terakhir di Sultan Murad di gali 4 meter mustaqil, kalau diulang meter itu cocok baja. Lalu saya ceritakan ada orang yang di mau apa Quran, nginep mepet dengan masjidil Makkah, dengan masjidil Nabawi, itu pasti tahun tahun sekitar 300-an, 200-300-an. Itu selalu menikmati, awan menikmati, ini ibadah di masjid luar biasa. Yes. Satu ketika salah satu balai yang bertempat di Sultan Murad itu diberikan dengan Nabi Rasulullah SAW. Amalnya enak tuh begini itu loh, maka jasa itu ada di Joko Uwong. Jasa itu ada di Joko Uwong. Pakai Sultan Murad, langsung Pak Lufi. Ternyata itu masjid Nabawi yang kos peneliti gali di bawah tanah, bisa kamar.
sampai dengan mendekati makamnya Rasulullah SAW. Jadi makamnya Rasul memang benar-benar terjaga secara zahir dan batin, dan itu satu-satunya makam Nabi yang wujud sampai sekarang dengan detail dan hak. Ya memang makamnya Rasulullah SAW, istimewanya Rasulullah SAW itu seperti itu. Jadi sepakati oleh para ulama, Makkah memang istimewa, Makkah memang istimewa, Hajar Aswad memang istimewa, tapi tempat yang paling istimewa adalah tempat yang ditempati oleh makamnya Rasulullah SAW melalui secara totalitas. Karena melihat Rasulullahnya bukan masalah tempatnya, melihat Rasulnya, karena itu nilainya sama, nilainya sama. Yang istimewa adalah perbuatannya, amalnya. Istilah ini nama anta birruhi la bil jasadi insana. Kita dikatakan sebagai bentuk, dikatakan manusia karena ruhnya, karena rohani kita, karena perilaku kita, bukan karena bentuk fisik kita. Kalau cuma bentuk fisik kita bukan manusia. Ini nama anta birruhi la bil jasadi insana. Kamu dikatakan sebagai manusia karena perilakumu, karena rohaniamu, karena hakmu. Kalau cuma sekedar budi, kalau binatang mirip dengan kita, dan kadang-kadang sing menungso itu kelakuannya lebih bejat dibanding sing berbentuk binatang, karena rohaninya tadi tidak karu-karuan. Jadi mengutip sedikit tentang masalah Islam Timur, saya sampaikan di sini sebagai upaya bentuk syukur kita atas umat itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Ada banyak cara bagi kita untuk rafil hajat ila rabbil arbab. Ada banyak cara bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengantarkan kebutuhan kita kepada penguasa seluruh rabbil arbab, seluruh perkara yang dijadikan Tuhan. Di antaranya di sholat istighfar itu istimewa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil istighfar kalian sholawat dalam upaya kita menjadi hubungan kita dengan Allah, dalam upaya menjadi hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita, membawa keberkahan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, dan supaya semuanya sekitar hidup kita. Ala dini ala kulli nabi sholih. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kami istimewa nanti kalau langit kali bumi itu habis Pak, itu ulangan sih itu paling pengertian kalau Allah Subhanahu Wa Taala habis kasih ilmu itu kata itu semuanya itu kata karena Allah kasih itu semuanya itu kata, dan memang untuk bisa tahap ke sana kadang-kadang wonten sing wong notabene bertentangan dengan kisah tentang hal muslim maupun sifat istimewa, maka asal keistimewaan status mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana inna sami'na nabiyyan billahi an aminu amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qina adhaban nar. Rabbana atina ma wa'adtana la tusyrika wa la tusyrik yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.